Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang pemrograman Pascal. Kita akan mulai dari instalasi program Pascal. Kalau kita menginstalasi program Pascal, maka di sini saya menyarankan Anda menginstalasi program Pascal yang menggunakan help. Karena feature help ini tidak semua dalam Pascal diberikan. Misal dalam Free Pascal, itu help-nya tidak mencakup instruksi-instruksi dalam Pascal, sehingga kita harus mencari sendiri. Help ini penting karena kita akan sering untuk melihat kembali bagaimana sebuah sintaks Pascal diberikan atau dituliskan. Nah, di sini kita akan menggunakan Turbo Pascal for Windows, ya. Turbo Pascal for Windows 1.5. Di sini kalau kita cocok sesuai dengan OS kita, maka kita tinggal mengcopy satu folder TPW ke dalam C, ya, ke dalam drive C. Kemudian kita bisa jalankan. Nah, kalau gagal, kita harus melakukan setup dengan installer yang berlaku. Kemudian, kalau kita sudah berhasil menginstalasi, kita jalankan program dengan nama tpw.exe, ya, application di situ. Perhatikan, kalau kita lihat di dalam foldernya, di sini kalau kita lihat dalam foldernya, maka di sini ada TPW, ya, dengan model application. Jadi TPW application kita run saja, kita klik 2 kali, maka akan muncul bentuk editor program Pascal. Nah, menu utama dalam editor program Pascal seperti ini. Menu pentingnya di sini ada file, ya, ada edit, ada search, ada run, compile, option, window, dan help. Untuk file di sini ada new, ada open, save as, save all, print, printer setup, exit. Di sini yang paling penting adalah kita lihat di sini kita mau open, ya, atau kita mau bikin baru. Kalau kita bikin baru, maka kita nanti perhatikan harus save atau save as sesuai dengan namanya, ya. Itu untuk file yang penting itu. Kemudian untuk edit di sini ada undo, ada cut and copy. Perhatikan bahwa untuk program Pascal ini, for Windows ini, maka kita tidak bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V untuk copy and paste. Kita seringkali menggunakan itu untuk program-program video, tapi untuk program Pascal ini tidak bisa dilakukan. Cutnya digunakan Shift Del, copy-nya menggunakan Shift Insert. Ini hal yang jarang kita gunakan, Shift Del dan Ctrl Insert ini. Karena itu untuk save dan copy kalau kita gunakan untuk nanti akan mengcopy baris-baris instruksi, kemudian kita akan melakukan paste, kita harus cari yang benar, ya, di situ. Jadi menggunakan ini saja, menggunakan menu utama edit, kemudian copy, setelah itu edit, paste, ya. Karena perintah shortcutnya yang biasa kita gunakan yaitu Ctrl C, Ctrl V itu tidak bisa digunakan di dalam editor Pascal ini. Kemudian untuk search ini ada find, kalau kita ingin mencari, ya, ada find dan replace kalau kita ingin mencari dan mengganti semua variabel yang namanya itu misalnya. Kemudian kita bisa search again dan seterusnya. Ini bagian untuk search di dalam Windows yang kita edit. Kemudian run, kita bisa lakukan run di sini. Biasanya kita melakukan run itu untuk menjalankan programnya, untuk mencek apakah program sudah jalan dengan benar atau tidak. Debugger jalan yang kita gunakan, parameter silakan kalau Anda mau lakukan. Kemudian compile, ya, kita buat di situ, kita lakukan kalau kita butuh pengkompilan program. Biasanya kita langsung run kalau untuk program-program yang kecil.
Untuk option, ini yang penting adalah di bagian directories. Nanti Anda lihat dalam directories, kita akan mengubah di mana kita akan menyimpan file-file yang kita buat. Jadi kalau kita lakukan di sini, di dalam default ini, semua ada di dalam C.2/tpw. Jadi ada dalam folder tpw di dalam drive C. Yang penting di situ, yang lain silakan Anda coba, ada highlight, preference, dan seterusnya. Kemudian window, ini kita membuat apakah program dalam kelihatan dalam bentuk cascade atau dalam bentuk tile ya, kecil-kecil begitu. Biasanya kalau kita bikin program disusun bertingkat, disusun berlapis, itu bentuknya adalah cascade ya. Kemudian help ini yang penting, sering sekali kita gunakan. Di sini ada index dan ada topic search ya. Jadi dua hal ini sering kita gunakan untuk melihat apakah instruksi yang kita gunakan atau akan kita gunakan itu sudah sesuai dengan sintak yang seharusnya dan bagaimana contoh-contohnya. Cukup bagus di sini. Jadi perhatikan di situ. Ini banyak hal yang dilakukan. Nanti kita akan lihat juga termasuk bagaimana error yang terjadi. Jadi kalau help ini tidak ada, ya dalam beberapa Pascal helpnya tidak ada, maka kita akan cukup kesulitan untuk belajar lebih lanjut terkait dengan instruksi yang kita butuhkan. Ini adalah sebuah lagu bagaimana kita membuat program Pascal. Silakan Anda dengarkan, Anda mengerti lagu tadi. Kalau perlu juga Anda hafalkan karena lagu ini terkait dengan bagaimana kita membuat program Pascal dengan benar. Program Pascal mudah menyusunnya. Awali program dan namanya. Deklarasi tipe dan namanya disertai dengan konstanta. Lanjutkan dengan variabel. Kalau perlu gunakanlah fungsi atau tuliskanlah prosedurnya. Lanjutkan ke program utama. Mulai dengan kata begin. Isikan instruksi yang benar. Di akhir instruksi titik koma, akhirilah dengan entity. Oke, demikian lagunya. Cukup singkat namun cukup padat untuk dapat mengingatkan kita bagaimana kita membuat program Pascal yang baik. Sekarang kita masuk ke program utama atau program pertama yang akan kita buat. Di sini kita diminta untuk menampilkan nama, NIM, dan kelas ya. Nama, NIM, dan kelas. Kita hanya menampilkan saja. Sehingga di sini kalau kita tampilkan, ini kita cukup kita gunakan perintah write line ya. Write atau write line. Ini biasanya program utama hanya seperti ini begitu. Hanya sekedar menampilkan sesuatu. Dalam banyak bahasa pemrograman, kalau kita belajar bahasa, umumnya di sini dituliskan bagaimana kita menyapa dunia dengan hello world. Karena biasanya program pertama disebut dengan hello world. Nah, kita lihat begitu, maka programnya akan seperti ini. Ini program, perhatikan seperti tadi dalam lagu. Di sini ada kata program, kemudian nama programnya seperti apa. Di sini namanya adalah contoh. Kemudian usage WinCRT karena kita gunakan
Turbo Pascal for Windows ini, maka kita gunakan Win. Kalau Anda nanti praktikum, maka Anda gunakan CRT saja, karena kita gunakan TP Turbo Pascal 7 yang bukan untuk Windows. Ya. Ini harus kalau kita akan lakukan input output ya. Kalau kita akan read atau read line, kita harus pakai usage WinCRT dalam Turbo Pascal. Kalau dalam Turbo Pascal biasa bukan for Windows, maka cukup usage CRT. Oke. Jadi karena kita hanya menampilkan, perhatikan ya, hanya menampilkan nama, NIM dan kelas, maka kita hanya menggunakan perintah write line. Kemudian, halo, nama saya adalah Burhan, NIM Anda, dan tulis kelas untuk Anda sendiri. Jadi program ini silakan Anda tulis kembali dalam editor Anda, kemudian Anda buat misalnya di sini adalah, kalau nama Anda adalah Ani misalnya, di sini tulis saja di sini, halo, nama saya adalah Ani, begitu. Kemudian NIM saya adalah sekian, begitu tulis. Kemudian kelas misalnya adalah SK01, misalnya begitu. Perhatikan yang penting di sini, kita harus mulai dengan kata begin dan end. Ini artinya adalah program utama. Program utama selalu diakhiri dengan end titik. Artinya setelah titik ini, maka di sini tidak akan dikerjakan. Kalaupun kita berikan perintah, di sini tidak akan dikerjakan. Kemudian setelah begin, kita berikan instruksi-instruksi. Ini contoh yang pertama adalah write line. Write line diawali atau diikuti dengan kurung buka. Kemudian, halo, nama saya, dan seterusnya ini bentuknya adalah string. Jadi kita apit dengan tanda kutip. Ya. Jadi kalau kita string, kita tulis dengan tanda kutip. Oke. Jadi kita berikan kurung buka di depan, kurung tutup. Oke. Kemudian di sini kita berikan titik koma. Perhatikan bahwa tiap baris ini harus diberikan titik koma ya. Akhir baris kita berikan titik koma di situ. Oke, setelah itu kita lakukan run, kita run saja langsung, maka kita dapatkan tulisan dalam layar monitor, halo, nama saya Burhan, nick sekian. Kalau untuk Anda harusnya adalah halo, nama saya adalah Ani misalnya, kemudian NIM saya sekian, kemudian kelas saya adalah SK01 begitu. Ini adalah program pertama, jadi kita hanya menampilkan sesuatu ke dalam layar monitor. Program kedua, buat program Pascal dengan sebuah variabel bilangan bulat atau integer bernama n. Perhatikan di situ. Kita perlu sebuah variabel bernama n. Isikan n dengan 10, tambahkan n dengan 100. Kemudian tampilkan nilai n. Di sini kita perlu deklarasikan variabel n integer ya. Kita lihat bahwa n di sini adalah integer. Jadi kita lakukan deklarasi. Deklarasi variabel kita lakukan dengan menggunakan perintah var ya. Di sini deklarasi variabel n kita lakukan. Di sini kita perlu mendeklarasikan variabel n ya, integer. Dan deklarasi variabel n ini kita lakukan dengan menggunakan perintah var n titik 2 integer. Nanti sebelum bikin begitu. Ya, integer titik koma. Kemudian isikan n dengan 10. Ini berarti sebuah instruksi untuk pengisian nilai ya ke variabel n. Ini artinya kita menggunakan instruksi dengan titik 2 sama dengan. Ini tidak boleh dipisah dengan spasi. Jadi ini harus benar-benar titik 2 sama dengan ya. Jadi bentuknya adalah n titik 2 sama dengan 10. Perhatikan, kita harus berikan juga titik koma di akhir dari instruksi ini. Antara n dengan titik 2 boleh kita tuliskan misalnya n. Kemudian di sini titik 2 sama dengannya. Jadi ada beberapa spasi begitu. Tapi antara titik 2 dan spasi tidak boleh ada spasi. Antara titik 2 dan sama dengan tidak boleh ada spasi. Jadi bentuk seperti ini dengan bentuk seperti ini sama ya. Sekali lagi, akhiri tiap baris dengan titik koma. Kalau tidak, Anda akan error.
Kalimat tambahkan N dengan 100 berarti menambahkan nilai N dengan 100, kemudian hasilnya disimpan kembali ke N. Kita gunakan bentuk seperti ini, ya. N titik 2 sama dengan N plus 100 harusnya ya, bukan 10. Ya. Ini 100, bukan 10. Nah, kita juga dengan titik koma di belakangnya. Kemudian tampilkan nilai N. Ini implementasinya dengan menggunakan perintah write atau write line, ya. Kalau write, maka bentuk penulisan berikutnya akan ada di sebelahnya. Kalau write line, ini bentuk penulisan setelahnya, ya. Jadi instruksi write atau write line setelahnya akan dilakukan di bawah nilai tersebut, di bawah hasilnya di situ. Oke. Jika kalau kita buat di situ program, nama programnya seperti tadi ya, nama programnya, kemudian uses bin CRT harusnya ya, karena kita pakai for window, ini bin CRT. Oke. Kemudian var n integer, bikin n titik 2 sama dengan 10. Oke, susun saja. Kemudian n titik 2 sama dengan n plus 100. Kemudian write line nilai n sama dengan n untuk melihat bagaimana nilai n saat ini. Oke. Kemudian n titik. Ini kalau kita run, maka yang tertulis dalam layar monitor hanya baris ini saja. Ya, jadi dua baris di depan ini n sama dengan 10, n titik sama dengan 10 dan n titik sama dengan n plus 100 ini tidak ditampilkan, ya. Ini tidak ditampilkan. Jika kalau ada butuh apapun untuk Anda lihat dalam running program, Anda tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ragu-ragu untuk membuat write line setiap nilai. Kalau Anda pengen tahu nilai pertama N berapa, Anda tulis di sini saja. Ya, write line N begitu. Kalau tambah 100, write line N lagi. Jadi kita bisa tiap saat kita bisa lakukan. Oke. Program yang ketiga, baca nama, NIM, dan anak keberapa dari berapa saudara. Jadi baca nama Anda, NIM Anda, dan anak keberapa dari berapa saudara. Perhatikan di sini, kita breakdown lagi. Ini perlu variabel untuk menyimpan nama, NIM, anak keberapa, dan jumlah putra-putri orang tua Anda. Ya. Jadi di sini lihat di sini, Anda baca NIM, nama, NIM, kemudian anak keberapa dari berapa saudara. Ya. Jadi Anda perlu variabel untuk menyimpan nama, NIM, anak keberapa, dan jumlah putra-putri orang tua Anda berapa. Di sini kita harus tahu tipe tiap variabel tersebut, ya. Kita lihat di situ. Nama NIM ini menyimpan data kumpulan huruf, jadi string. NIM pada dasarnya meskipun isinya adalah angka-angka, pada dasarnya adalah sebuah string. Artinya adalah kumpulan huruf. Dia pada dasarnya bukan sebuah integer, ya. Jadi kita pakai string di situ. Kemudian untuk anak keberapa, Anda tahu anak keberapa itu adalah integer, bilangan bulat. Anda tidak mungkin anak ke 1,5 atau 2,5 begitu ya. Hingga Anda tahu bahwa itu adalah integer, bilangan bulat. Ya, dia adalah sebuah angka bilangan bulat. Kemudian Anda memberi nama variabel, usahakan agak dekat dengan isi dari variabel yang dimaksud. Jadi kita bisa pakai di situ. Nama adalah nama, string. Kemudian untuk NIM, kita pakai NIM, nama variabelnya, string juga. Kemudian untuk anak keberapa, kita pakai anak ke ya, integer di situ. Kemudian jumlah putra-putri orang tua, kita pakai anak ortu misalnya ya, integer. Jadi nama-nama variabel ini sebaiknya yang dekat dengan isi variabel tersebut. Ya, begitu. Oke, sekarang kita masuk dalam program. Kemudian kita baca masing-masing variabel, kemudian kita tampilkan satu-satu dan kita rangkaikan dalam sebuah tampilan yang lengkap. Dengan demikian, programnya
program contoh, terserah namanya, uses win.crt, var nama name string, kemudian anak ke ortu integer. Jadi kalau kita sudah buat var 1 di sini, yang ini tidak perlu kita pakai var di depannya, nggak apa-apa. Kemudian begin, program utama, write line, masukkan nama Anda, ya. Kemudian read line nama. Ini biasanya sebelum kita membaca sebuah data, maka kita perlu data apa yang mau kita masukkan begitu. Perhatikan urutannya nggak boleh salah. Di sini Anda masuk nama Anda, maka di sini yang kita baca juga nama, supaya nanti kita tidak salah bahwa nama isinya meskipun string, ya, kumpulan karakter, maka yang kita masuk dalam nama itu memang adalah nama Anda. Kemudian write line, masukkan name Anda, read line name, ya. Kemudian Anda anak ke berapa? Masukkan anak ke. Kemudian berapa jumlah putra-putri orang tua? Kita baca dalam anak ortu. Kemudian terakhir kita tampilkan di situ. Write line nama, name, anak ke. Kemudian write line dari anak ortu bersaudara. Jadi nanti kita akan lihat di sini misalnya adalah Burhan, name 11401 misalnya 001 adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara misalnya. Ya, begitu. Kemudian akhir kita berikan n titik. Jadi silakan di sini Anda buat, kemudian Anda running, nanti bagaimana hasilnya. Jadi program-program pertama ini adalah input output, kemudian pengenalan tentang variabelnya, ya, di situ. Jadi kalau Anda merasa bahwa untuk menyalin ke dalam program tadi, ke dalam editor tadi cukup lama, cukup terlalu cepat maksudnya, maka silakan Anda pause dulu videonya, kemudian Anda ketik sesuai dengan kecepatan Anda menyalin ke dalam editor. Kemudian Anda running, mestinya tidak ada kesalahan di situ. Oke, berikutnya. Ini adalah contoh latihan. Buat program Pascal dengan sebuah variabel bilangan bulat atau integer bernama n. Perhatikan, ya. Bulat atau integer bernama n dan sebuah variabel bilangan real r. Ada r, ada n. Baca n dari keyboard, kemudian tambahkan r dengan n dan hasilnya disimpan ke dalam r. Tampilkan nilai n dan r. Jadi Anda baca, Anda tambahkan r dengan n. Perhatikan, tambahkan r dengan n nggak apa-apa pertama kali sama dengan 0. Jadi tambahkan r dengan n, Anda harus gunakan perintah r titik 2 sama dengan r plus n, ya, dan hasilnya disimpan dalam r. Jadi tambahkan r dengan n, ini adalah r tambah n, kemudian hasilnya disimpan di dalam r, ini adalah r titik 2 sama dengan r plus n. Kemudian tampilkan nilai n dan r, ini tinggal tulis write line n, r. Atau lebih baik write line, tanda kutip dulu, nilai n adalah, kemudian koma n, dan nilai r adalah koma r. Perhatikan dari contoh sebelumnya untuk penulisan. Latihan yang kedua. Buat lagi sebuah program Pascal dengan sebuah variabel bilangan bulat integer bernama n, sama dengan barusan, dan sebuah variabel bilangan real r. Ya. Jadi nanti kita lihat di sini bahwa ini bentuknya adalah tadi var n-nya integer, Anda tahu, kemudian r titik 2 real. Ya. Sebuah variabel karakter ch, karakter Anda pakai char, nama ini adalah char. Ya, bentar. Kemudian sebuah variabel string, baca, kita pakai string. Tadi kita sudah buat. Baca semua nilai variabel, ya, dari keyboard dan tampilkan sehingga membentuk tulisan saya mahasiswa Telkom University dengan nama yang Anda masukkan tadi, dengan nama Ani misalnya, dengan usia R tahun. Jadi di sini R ini adalah
misalnya 17,6 tahun atau 17,9 tahun atau 18,2 tahun ya, karena dia adalah real. Dengan digit NIM terakhir adalah N. Jadi kita pakai digit NIM terakhir adalah N, perhatikan. Dan huruf pertama ayah saya adalah CH. Ya. Jadi kalau nama ayah Anda misalnya adalah Suprapto, di sini CH dibaca S gitu. Jadi misalnya begini, saya mahasiswa Telkom University bernama Budi Santoso dengan usia 18,25 tahun dengan digit NIM terakhir 8 dan huruf pertama ayah saya adalah A. Nanti Anda akan lihat bahwa bentuk untuk yang real ini, kalau Anda lakukan seperti biasa, Anda akan dapatkan bentuk yang tidak bisa 18,25. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita lakukan dalam bentuk format ya, formatting. Formatting untuk output. Ya. Dengan digit NIM terakhir ada 8, perhatikan NIM yang Anda lakukan hanya terakhir. Meskipun NIM adalah string, tapi bisa kita ambil untuk digit-digit tertentu dengan menggunakan integer. Ya. Bila Anda baca di situ harus sesuai dengan yang diinginkan. Ya, begitu. Oke, Anda silakan dibuat, kemudian catat mana yang Anda belum bisa. Saya harapkan Anda bisa belajar sendiri, kemudian catat semua yang Anda belum paham. Ya, tidak usah ragu-ragu, karena program mungkin Anda akan melakukan kesalahan-kesalahan kecil, maka Anda perbaiki. Ya, jadi kita lihat dari awal, kalau Anda masih salah, cek lagi dari slide-slide sebelumnya. Baik, selamat pagi dan selamat belajar.